Legend, salah satu gerakan paling penting di dalam dunia sulap kartu adalah dribble. Kalau kalian belum tahu dribble itu apa, dribble adalah gerakan menjatuhkan kartu satu persatu dari ujung jari kalian. Perhatikan baik-baik, gua ajarin caranya singkat aja. Tiga jari ini ada di atas, jempol ada di belakang. Telunjuk punya peran paling penting. Tugasnya telunjuk adalah menekan supaya decknya itu bengkok ya, seperti ini. Dan lu bakal mulai ngelepasin kartunya satu persatu pakai jempol lu, just like that ya. Kalau lu udah bisa nih, makin lama dia bakal makin lancar ya, seperti ini ya. Dan lu tinggal mainin ritmenya aja. Dan fungsinya juga banyak banget. Gua kasih lu contoh nih. Lu bilang stop di mana aja? Stop. Di sini. Ambil satu kartu. Ingetin, kasih ke kamera. Jangan sampai lupa. Taruh lagi di tengah-tengah. Watch very closely. Gua rapin tadi kartu lu apa? 10 skop. Gua snap jari gua, kartu 10 skopnya naik ke atas. Just like that. Sorry apa? Lu mau lihat ini dipraktekin di jalanan? Ayo, siapa takut? Kita turun ke jalanan sekarang juga. Yang paling ngerti kartu siapa di sini? Iya. Oke, lo. Yang sering judi. Semua orang udah tunjuk ke lu udah kabur nih. Gua lewatin jarinya seperti ini kan. Kartunya gua lewatin kan. Lu bilang stop di mana aja? Ya. Siap. Bilang stop di mana aja? Stop. Di sini yakin atau mau tambah lagi? Tambah lagi. Tambah lagi. Kurang ajar ya kan, nggak apa-apa. Stop. Di sini jelas hasilnya beda, betul? Betul. Ambil kartu ini. Kaset ke semua orang, kaset ke teman-teman, kaset ke kamera, jangan sampai lupa. Udah? Oke. Udah ya? Udah ya, jangan sampai lupa nih. Taruh sebelah sini. Ya. Nggak boleh di tengah tuh. Jangan, lu jangan mengacaukan trik gua. Tangan lu buka kayak gini. Nama lu siapa? Syahla. 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 9 keriting. Iya nggak sih? Iya. Perhatiin bener kartu 9 keritingnya. Ya, watch very closely. Artinya apa? Artinya apa? Perhatikan baik-baik ya. Ambil kartu 9 keritingnya, pegang kayak gini, ya. Iya. Pegang. Iya. Lu goyang-goyang kayak gini. Pikirin kartunya dia. Sebutin tadi kartu lu apa? Hah? Sebutin tadi kartu lu apa? Sebutin. Iya, sebutin. Dua wajib. Hati. Dua hati. Ini gimana sih, salah nih? Bener nggak tapi ini kartunya? Bener. Belajar gila ya kan? Belajar gila. Perhatiin nih kartu 2 hatinya nih ya. 2 hati ya. Perhatiin nih. Jangan kedip nih, jangan kedip nih, ya. Gua taruh sebelah sini, Iya. ya. Ketok. Itu tampar. Ketok. Ya, kartunya naik ke atas sekali lagi. Sekarang gini, lu ya. Pikirin satu nama orang, lihat gua lihat foto kartunya ya. Kurin lu. Tawan lu. Tawan lu. Pikirin satu nama orang yang gua nggak mungkin bisa tahu, ya. Yang spesial. Oh. Cowok kan ini kan? Mas cewek. Udah? Sekarang gini, gua nggak mungkin tahu kan? Gua nggak mungkin tahu kan? Ya kan? Siapa namanya? Kokonya dia. Sini. Untuk pertama kali ya, sebut namanya siapa? Dika. Sorry? Dika. Tulisannya gimana? DHIKA. DHIKA. Kebetulan banget. Kalau lu tadi namanya DIKA doang, pasti hasilnya beda, betul? Ya kan, lihat nih ya. D H I K A. A-nya di sini nih. Iya. Ambil kartunya. Kalau benar harusnya itu kartu 2 hati lagi, cek. Buka. Kalau tadi DIKA tuh hasilnya pasti kartu ini. Kenapa ya? Kalau lu tadi pilih orang yang namanya ada 6 huruf tuh, hasilnya pasti sebelah sini. Iya. Ya kan? Nggak mungkin bisa pas. Mungkin jodoh. Mungkin jodoh. Bisa menikah. Kok bisa sih? Gosok kartunya. No, arahnya harusnya ke sini nih. Waktu lu gosok, biar dia berubah kayak gitu kan. Coba. Coba lagi dong. Lu juga bisa, ini mah gampang. Lu juga bisa, lu gosok kayak gini. Gosok. Begitu lu gosok kayak gini nih, semua kartu di sini itu berubah jadi kartu. Semua tuh. Demi apa sih? Iya lu. Rugi kan nonton sulap kan? Luar biasa. Thank you ya semuanya. Thank you ya. Kalau trik yang tadi hitungannya susah nggak? Trik yang tadi itu caranya gampang banget. Perhatikan baik-baik. Lu cuma butuh bisa 2 move doang. Lu bisa 2 move ini udah pasti bisa ya. Jadi gerakan pertama yang lu mesti bisa adalah the fall. Gua sebutnya the fall. Perhatiin bener, 3 jari di paling bawah, telunjuk tekan kartunya di tengah-tengah, jempol di atas seperti ini, and then jempol ngelepasin kartunya supaya dia jatuh satu persatu seperti ini. Bam. Kalau lu bisa, ya lu coba pakai kartu biasa. Kalau lu bisa, kurang lebih lu udah setengah jalan ke situ. Gerakan kedua yang lu mesti bisa itu namanya double lift ya. Kalau lu misalnya belum tahu caranya, gue udah pernah ajarin ini di video-video gue sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Lu ambil 2 kartu sekaligus, ini 2 kartu sekaligus, and then lu jepit seperti ini. Lu kasih lihat nih, 6 sekop, and then lu taruh lagi. Lu goyang-goyang, lu ambil satu kartu yang paling atas, lu gosok-gosok, and then dia berubah jadi kartu 10 skop. There you go. Itu 2 gerakan yang lu mesti bisa. Kalau lu bisa 2 gerakan itu, gue jamin lu pasti bisa ngelakuin trik ini. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen kalian semua tahu kalau hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang ambitious card dan sedikit dasar dari any card at any number.
Nah, jadi cara kerja trik ini gampang banget, perhatikan baik-baik. Di meja gue udah sengaja siapin kartu di sini beda-beda semua dan di sini sama semua. Gak ada yang spesial dari kartu ini, kalian bisa bikin sendiri ya. Kalau kalian mau, kalian bisa kumpulin kartu 2 hati sebanyak 20 lembaran. Boleh, silakan kalau kalian mau. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau, ntar gue taruh link di bawah di description. Barangnya udah siap buat main, harganya murah meriah mencret. Perhatikan baik-baik. Yang spesial dari kartu ini adalah ukurannya. Ya, jadi kita bedainnya di sini aja. Ini kartu beda-beda semua dan ini kartu yang sama semua. Bedanya adalah di ukurannya. Kartu ini dan kartu ini ukurannya berbeda. Ya, jadi gue ambil satu kartu sampel 9 skop dan satu kartu 2 hati gue taruh aja. Side by side kelihatannya kayak nggak ada yang masalah, betul? Kelihatannya aman-aman aja. Tapi kalau lu taruh dia di meja, lu ketok-ketok seperti ini nih, lu bisa ngeliat nih, kartu 2 hati ternyata sedikit lebih pendek daripada kartu 9 skop, ya. Nah, itu doang rahasianya. Dan ini terjadi di setiap lembar kartu ini. Jadi 2 hati pasti akan selalu lebih pendek daripada kartu yang bukan 2 hati. Nah, sekarang kita masuk ke cara settingnya. Cara settingnya juga gampang banget. Perhatikan baik-baik. Gue bakal ambil kartu yang beda-beda semua. Gue taruh tepat di atas kartu 2 hati semua. Ya, and then ini karena dulu gue pernah kerja di Magic Shop. Jadi cara setting gue juga lumayan nyentrik. Gue tinggal ambil atas dan bawah, atas dan bawah, atas dan bawah. Dan gue bikin semua kartunya selang-seling just like that ya. Jadi intinya kita adalah membuat kartu ini urutannya itu 2 hati bukan 2 hati, 2 hati bukan 2 hati, 2 hati bukan 2 hati. Itu aja tuh, intinya itu doang. Lu setting dari awal sampai habis just like that. Nah, kenapa gue ngajarin kalian ngelakuin ini? Karena ketika kalian main kartu nih, suatu hari kalian akan nggak sengaja ngejatuhin kartu. Dan ketika itu terjadi, kalian sekarang ngerti gimana cara beresin kartu ini. Sekarang kita masuk ke cara mainnya. Cara mainnya juga gampang banget. Perhatikan baik-baik. Ketika gue beresin kartunya nih, mata penonton, mata orang awam nggak bisa ngelihat perbedaan tingginya. Ya, apalagi kita beberin, kita spread seperti ini, orang udah nggak bisa ngebedain mana yang pendek, mana yang tinggi. Orang udah nggak bisa mikir deh. Yang kalian perlu lakukan adalah perhatikan baik-baik. Jempol di atas, 3 jari di bawah, telunjuk di belakang. Tugasnya telunjuk itu sangat penting. Tugasnya telunjuk adalah lu tekan kartunya. Kalau lu tekan kartunya bakal bengkok. Perhatikan baik-baik, cari kartu 2 hatinya. Cari kartu 2 hatinya. Kalian tahu kan ini kan selang-seling ini. Cari kartu 2 hatinya nih ya. Bam, 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 bam. Kartu 2 hatinya nggak kelihatan. Kok bisa? Kok bisa? Nah, inilah prinsip kerja yang sering banget dipakai di dalam dunia sulap. Perhatikan baik-baik biar gua terangin logikanya. Ketika kalian pegang kartu seperti ini, jempol kalian nih otomatis hanya bisa menyentuh kartu yang panjang. Ya, kartu yang bukan 2 hati. Kartu 2 hati otomatis nggak akan pernah bisa disentuh sama jempol kita. Nah, maka dari itu yang terjadi adalah seperti ini nih ya. Ketika lu tekan kartunya seperti ini nih, liatin hatinya, begitu dia jatuh tuh, bam. Ini sebenarnya 2 kartu jadi 1. Ya, lihat 7 keritingnya nih. Bam. 2 kartu jadi 1. Lihat 9 keritingnya. Bam. 2 kartu jadi 1. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya kan? Nah, inilah sebabnya kenapa kartu 2 hatinya nggak pernah kelihatan. Sedikit peraturan tentang kartu ini. Kartu ini tidak boleh dikocok. Kartu ini hanya boleh dipotong. Perhatikan baik-baik cara potongnya. Lu tinggal angkat setengah, taruh bawah. Angkat setengah, taruh bawah. Sedikit variasi. Perhatiin bener. Lu tinggal potong ke meja, sisanya tumpukin di atasnya. Ini aja yang lu boleh lakuin. Ya. Kalau lu bisa ngelakuin ini, ya, aman. Sekarang kita masuk ke gimana cara mainnya. Cara mainnya sederhana sekali. Peraturannya cuma ada 1. Untuk bisa mulai main trik ini, penonton harus pilih kartu 2 hati. Ya, kalau penonton pilih kartu selain 2 hati, lu nggak bisa main trik ini. Jadi perhatikan baik-baik. Nomor 1 nih yang lu nggak boleh lakuin adalah seperti ini. Lu beberin kartunya di tangan lu minta penonton lu buat ambil 1 kartu. Kalau penonton lu nggak sengaja ngambil kartu ini nih, 8 hati, lu nggak jadi main. Bungkus permainannya, pulang lu. Ya, jadi dalam permainan ini, lu harus yakin penonton lu akan memilih kartu 2 hati. Gimana caranya? Caranya sederhana banget, bahkan udah kita bahas. Perhatikan baik-baik. Lu tinggal ngelakuin hal yang sama. Lu display, kartunya beda-beda semua. Ya, ingat ya, wajah jatuh ke depan. Begitu wajah jatuh ke depan, kasih lihat kartunya beda-beda semua. Ya, ketika penonton lu agree, setuju, oke. Kartunya beda-beda semua nih. Lu minta penonton lu untuk bilang stop di mana aja. Gerakannya sama, cuma skripnya doang yang beda. Ya, jadi istri gua bilang stop di mana aja? Stop. Yakin nggak di sini? Bu, silakan ditawarin. Mau ganti atau nggak? Nggak ada Dikit masalah. lagi deh, dikit lagi. Oke, boleh. Dan Stop. di sini. Iya. Ya kan? Lihat nggak? Di mata penonton dia ngeliat kartu ini beda-beda. Ya kan? Tapi intinya hasilnya akan selalu sama. Karena gua bakal kasih lu kartu ini, bam, dia dapat 2 hati. Ingat, ini gua nggak tumpuk. Karena apa? Ini panjang. Ini panjang. Kalau gua tumpuk, dia nggak selang-seling. Ini harus selalu dijaga
supaya tetap selang-seling. Masukin lagi dua hati yang sini, ya kan? Penonton masukin sendiri ke tengah-tengah, lu tumpuk seperti ini, ya. Langkah pertama yang lu bisa lakuin adalah snap jari lu, kasih lihat kalau kartu dua hatinya udah naik ke atas. Itu trik pertama lu. Oke, gue pengen ingetin kalian satu hal sebelum kita terlalu jauh. Ketika kalian mulai mainin trik ini, pastikan dua hati atau kartu apapun yang kembar di dalam set kalian itu tidak ada di wajah. Ya, maksudnya gini, kalau lu ngelakuin seperti ini, orang ngeliatnya 4 ketupat. Bilang stop di mana aja, stop. Misalnya di situ, ambil kartunya, semuanya kelihatan normal. Dia dapat dua hati, everything kelihatannya normal. Tapi kalau misalnya lu mulai tanpa sengaja dua hati ada di wajah, ya, bilang stop di mana aja, stop. Lu kasih ke orang kartu dan dia dapat kartu dua hati, itu aneh. Kenapa? Karena dia barusan ngeliat dua hati, tahu-tahu di tengah-tengah dapat dua hati lagi, ya. Jadi jangan sampai kalian ngelakuin kesalahan itu. Anyway, ayo kita lanjutin tutorialnya. Kalau lu mau bikin sedikit variasi, boleh nggak? Boleh. Lihat nih ya. Ambil kartu dua hatinya, potong dia ke tengah-tengah, ya. Lihat kan kartu panjang pendek, gue nggak tahu nih kamera bisa ngeliat atau enggak. Lu tinggal angkatnya seperti ini otomatis dapat dua kartu. Ini double lift paling gampang di dunia. Ya, karena apa? Karena nggak ada usahanya. Lu begitu nyentuh satu kartu kayak gini, ya ini otomatis langsung ambil dua kartu. Karena lagi-lagi lu nggak bakal pernah bisa ngambil kartu yang pendek. Lu kasih lihat kartunya seperti ini. Nah, ini tadi kartunya apa? Oh sorry, dua ketupat, beda. Ambil kartunya, taruh di tangan lu, kasih ke dia atau taruh di meja, gosok-gosok, kartunya berubah lagi jadi kartu dua hati. Happy hidup, ya. Sedikit tentang potong-potongan kartu biar gue jelasin lagi logikanya. Ketika lu motong kartu, ya, karena kartunya panjang pendek, perhatikan baik-baik nih. Begitu lu potong kayak gini, jari lu hanya bisa menyentuh kartu yang panjang. Artinya apa? Artinya kartu yang pendek akan ketinggalan di sini. Ngerti gak? Lu potong, lihat ya tuh, itu udah pasti dua hati. Gue nggak usah ngecek, udah pasti tahu nih lagi ya. Gue asal potongnya nih. Lihat ya kan? Dua hati, udah pasti. Begitu lu potong, tapi intinya lu harus potong pegang di sini, bukan pegang di samping, tapi pegang di sisi ini. Begitu lu potong, bam, udah pasti dua hati. Jadi kalau lu selalu ngejaga prinsipnya seperti itu, lu potong seperti ini, seperti ini, kartu dua hati akan selalu ada di atas. Ya. Nah, sekarang gue pengen kasih kalian satu trik yang spesial banget. Any card, any number. Ini udah banyak yang minta. Lu bisa lakuin pakai trik ini. Kenapa? Karena gini, ketika penonton pilih kartu, lu memastikan kartu yang dipilih sama dia itu benar-benar sebebas mungkin. Lu tanya lu mau ganti atau enggak dan lain sebagainya. Berarti dia masuk ke dalam kategori any card. Kartu apa aja. At least di pikiran mereka, di kepala penonton, mereka merasa mereka bisa milih kartu apa aja. Padahal enggak. Mereka harus pilih dua hati. Sekarang kita masuk ke any number. Mau angka berapa terserah lu, ya. Tapi ini sebenarnya angkanya boleh antara 1 sampai 50, tapi karena ini tutorial kita bikin antara 1 sampai 10 aja biar cepet. Angka berapa? 4. Angka 4. Lihat gak? Kalau dia sebut angka genap, 4 kan genap tuh. Berarti, ya, lihat ya. Ini kan dua hati. Dua hati hanya akan selalu ada di kartu ganjil. 1, 2 bukan. 3 dua hati. 4 bukan. Ya, apa yang terjadi kalau dia sebut 4? Gua akan bilang kayak gini. 1, 2, 3, 4. Lu mau 4, gua akan pindahin 4 kartu ke bawah, and then gua kasih dia kartu yang ini. Bam, itu dua hati. Ya, sekarang kita coba kalau lu sebut angka ganjil. 3. Lu mau 3? 1, 2, 3. Gua kasih ke dia, and then kalau gua tahu dia sebut angka ganjil nih, gua bakal build up. Gua bakal bangun momennya. Lihat nih, lu bisa sebut angka 4. Kalau lu tadi sebut angka 4, lu bakal dapat queen keriting. Kalau lu tadi sebut angka 2, lu bakal dapat 6 ketupat. Lihat ya kan? Tapi lu mau angka 3 kan? Bam. 3, 2 ketupat. Ngerti gak? Any card, any number. Dan ini bisa berlaku sampai angka 37, 38, 40, nggak masalah sama sekali. Yang penting lu sadar aja ketika penonton sebut angka, lu langsung tahu, oh ini genap, ini ganjil. Nah sekarang gini, perhatikan baik-baik. Ini juga salah satu efek yang kuat banget yang gue suka mainin buat penonton gue. Gue potong kartunya beberapa kali. Gue tanya sama penonton gue, lu tau gak kartu dua hatinya ada di mana? Jawabannya adalah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Tapi lu nggak tahu pasti kan di mana kan? Jari lu seperti ini. Jari lu seperti ini. Gue bakal recall seperti ini. Tugas lu adalah masukin jari lu di mana aja, terserah lu. Siap? Okay. Masukin jari lu di mana aja. Apa yang barusan terjadi? Yang barusan terjadi adalah penonton barusan ngelihat kartunya beda-beda semua. Dia masukin jarinya di mana aja, dia masukin di situ, gua angkat, ambil kartu itu udah pasti dua hati. Udah pasti, nggak mungkin salah, nggak mungkin meleset, ya. Dari sini,
Mungkin tadi lu ngerasa lu masukin jarinya bebarengan, timingnya gue yang ngatur. Mungkin lu mikir kayak gitu. Lihat ya, lihat bagaimana script itu gue rubah-rubah. Permainannya sama aja. Gue potong-potong, and then dari sini nih, lihat ya. Nah, di sini gue taruh kartunya face up di meja. Potong kartunya di mana aja. Ketika dia potong, bam, lihat gak tuh? Lihat bagaimana dia nemuin kartu 2 hati secara random, ya kan? Kenapa bisa seperti ini? Karena balik lagi ke prinsip yang pertama. Ketika lu potong, kartu yang pendek akan selalu ketinggalan. Ya, lihat bener-bener. Gue bilang, wih gila, lu bisa nemuin kartu 2 hatinya. And then gue ambil, gue tumpuk ini di atasnya. Dan ini adalah alasan yang baik untuk membawa 2 hatinya ke bagian wajah. Kenapa? Perhatikan baik-baik, karena kita sekarang masuk ke finalinya. Kita masuk ke klimaksnya nih. Kalau wajah jatuh ke depan semua, itu kartunya beda-beda semua. Ingat itu hukumnya ya. Kalau wajah jatuh ke depan, ya ini kan wajah kartu nih. Wajah jatuh ke depan, kartunya pasti beda-beda semua. Lu tinggal balik posisinya, balik kartunya. Gerakannya sama persis. Lu jatuhin punggungnya. Begitu punggungnya jatuh, semua kartu di sini itu berubah jadi kartu 2 hati semua ya. Tapi lu pakai kelas dikit lah ya. Harus ada sedikit gerakan magicnya. Perhatiin, gosok kartunya, snap, ya kan, semua kartu di sini berubah jadi kartu 2 hati semua ya. Begitu penonton ngelihat kartu yang tadi dia barusan lihat beda-beda semua berubah jadi kartu 2 hati semua, pecah. Udah pasti pecah. Gua minta kalian coba di rumah, boleh bikin sendiri. Kalau malas bikin sendiri, gua taruh barangnya di description, silahkan langsung dicek. Harganya murah meriah mencret. Semua hasil penjualan gue sumbangin buat kucing-kucing jalanan. Thank you very much. Nah, jadi itu aja konten dari gue hari ini. Sambil kalian nonton, gue harap kalian sambil latihan gimana cara handle kartu. Pakai kartu remi biasa dulu aja kalau belum punya kartunya. Gue bakal taruh beberapa video gue di sini. Silahkan ditonton. Gue janji lu nggak bakal buang-buang waktu. Ingat satu hal, be kind to one another. Nama gue Rinko Viceroy. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.